Kompensasi adalah fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan berupa hasil kerja yang baik. Kompensasi diberikan harus secara adil agar dapat mendorong motivasi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja setiap karyawan. Manfaatnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksana kegiatan atau kebijaksanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Menurut saya, pengembangan karir dalam program SDM jangka panjang sangat bagus karena dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerja oleh karyawan agar makin memberikan kontribusi yang baik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan dan keahlian, kepribadian, motivasi kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, komitmen, dan loyalitas. Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan karena dapat mendorong semangat kerja karyawan dengan cepat dan hasil maksimal. Tujuan motivasi kerja yaitu meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Motivasi material yaitu pemberian dorongan atau perangsang yang dapat dinilai dengan uang. Motivasi ini memuaskan kebutuhan ekonomi karyawan. Motivasi imaterial yaitu sebagai contoh pemberian penghargaan terhadap pekerja yang dilakukan atau perhatian tulus kepada karyawan sebagai seorang individu. PHK yaitu pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan terhadap pekerjaan karyawan karena terjadi sebab tertentu. Jenis-jenis PHK: 1. PHK oleh majikan atau pengusaha. 2. PHK oleh pekerja atau buruh. 3. PHK demi hukum. 4. PHK oleh pengadilan atau PPHI. Apabila pekerja atau buruh 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja itu tanpa keterangan atau bukti yang sah dan telah dipanggil perusahaan sebanyak 2 kali, maka itu dikualifikasikan mengundurkan diri. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan satu perusahaan. Beberapa perselisihan yaitu perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Penyelesaian melalui bipartif. 2. Penyelesaian melalui proses mediasi. 3. Penyelesaian melalui konsiliasi. 4. Penyelesaian melalui arbitrase. BPJS Kesehatan yaitu memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara formal maupun informal. PKB atau pedoman kerja bersama antara pekerja dan perusahaan di mana PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Serikat pekerja atau buruh ialah organisasi buruh yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Manfaat serikat buruh bagi pekerja yaitu sebagai wadah bagi karyawan untuk bertukar pikiran satu sama lain yang membantu menjembatani kesulitan individu untuk menyampaikan pendapat tersebut. Manfaat hubungan industri bagi perusahaan yaitu mendorong terciptanya ketenaga berusaha dan bekerja, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja serta keterampilan bekerja. Dilihat dari tujuan serikat pekerja yang telah diatur oleh hukum yang bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan
kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh, dapat disampaikan bahwa serikat buruh tidak cenderung memihak pada perusahaan. Apabila perusahaan dan karyawan berselisih dan serikat kerja tidak mampu memfasilitasinya, maka pihak yang dapat dilibatkan yaitu pihak pengadilan seperti yang tertera pada hubungan industrial. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima berupa uang atau bukan yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Manfaatnya, saya dapat mengetahui apa itu kompensasi. Kedua, saya dapat mengetahui manfaat kompensasi bagi karyawan dan perusahaan.